Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada sebuah cerita ataupun peristiwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di kitab Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-31, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan di cerita ini dikatakan orang miskin yang bernama Lazarus, dia meninggal dan dibawa ke pangkuan Abraham. Kenapa dia bisa masuk surga? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena status ekonominya, karena dia miskin, karena dia menderita di dunia ini, tidak punya apa-apa, makanya dia bisa masuk surga. Tidak, saudara-saudara. Tetapi karena dia percaya, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa yang memperoleh hidup ataupun yang ingin masuk surga, dia harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kita percaya Lazarus yang adalah orang miskin ini, dia bisa dibawa ke pangkuan Abraham, bisa masuk surga karena dia percaya selama dia hidup di dunia ini. Dan sebaliknya, di sini diceritakan tentang orang kaya yang dimana ketika dia meninggal, dia berada di tempat sengsara, di tempat neraka, di mana disiksa siang dan malam. Kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka? Kita juga percaya bukan karena status ekonominya, bukan karena dia kaya, dia telah memiliki banyak harta, makanya dia masuk ke neraka. Bukan. Karena kalau kita melihat dalam cerita Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kaya. Seperti Abraham, dia kaya. Ayub, dia kaya. Nah, tetapi kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka, orang kaya ini? Karena jelas sekali dia tidak percaya kepada Tuhan Allah. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia lebih percaya kepada hartanya. Dia lebih percaya kepada duniawi. Bagi dia, harta adalah segala-galanya. Dan dia memuaskan nafsu kedagingannya selama hidup di dunia. Makanya ketika orang kaya ini meninggal, dia berada di tempat sengsara. Dan ada yang sangat menarik di sini, saudara-saudara. Karena dikatakan di ayatnya yang ke-24, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jelas sekali, orang kaya ini yang tidak percaya kepada Tuhan, dia masuk ke dalam neraka, di mana dia disiksa dan dia merasakan begitu sakit, sehingga dia memohon pertolongan dari Abraham, ketika dia melihat Abraham dari jauh, dari surga. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Apa yang dilakukannya selama dia hidup di dunia, ternyata ada akibatnya, saudara-saudara. Ketika seseorang tidak mau peduli tentang Tuhan, ketika seseorang lebih mengutamakan, memuaskan nafsu kedagingannya, ketika seseorang mencari dunia ini, maka firman Tuhan mengatakan, ketika meninggal, dia akan berada di tempat sengsara seperti orang kaya ini. Dikatakan di sini, engkau sangat menderita. Jadi jangan anggap enteng dengan mengatakan bahwa saya boleh hidup sesuka selama di dunia ini. Saya boleh tidak perlu percaya kepada Tuhan. Saya tidak mempedulikan tentang Injil. Kita menolak tentang Tuhan Yesus. Lalu kita merasa tidak ada masalah, tidak ada akibatnya. Saudara-saudara, ada akibatnya. Orang kaya ini, dia dihukum ke dalam neraka dan dia merasakan kesakitan siang dan malam, sehingga dia memohon pertolongan kepada Bapa Abraham.
Jadi ada akibat dari dosa-dosa kita. Kita tidak bisa ya masuk surga karena kita adalah orang berdosa. Kita pasti dihukum. Makanya kita harus membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada akibat, ada upah dari dosa-dosa kita. Ya, selama kita hidup di dunia ini, ada ganjarannya. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, ya pelajaran yang kedua ada di ayat yang ke-26 dikatakan, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, ada hal yang harus kita tahu di sini, bahwa ketika nantinya ya, seseorang masuk ke dalam penghukuman yang kekal dan yang orang percaya masuk ke dalam surga, tidak bisa ya orang surga, orang yang berada dalam kerajaan surga masuk ke dalam neraka, ataupun orang neraka bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas sekali dikatakan ada ya jurang, ya, pembatas, sehingga tidak bisa orang dari surga ke neraka, neraka pergi ke surga. Nah, itu berarti bahwa tidak ada lagi ya kesempatan untuk ditolong, ya. Tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk keluar ya dari penghukuman yang kekal. Ya. Kita akan menderita di situ siang dan malam, tidak ada pertolongan lagi. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya. Pertobatan kita, pertolongan bagi kita hanya selama kita di dunia ini saja. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kalau kita sudah berada dalam penghukuman yang kekal, maka tidak ada belas kasihan lagi, tidak ada pertolongan. Lagian tidak ada yang bisa masuk ke situ untuk menolong kita. Jadi saudara-saudara, ini adalah suatu ya pengetahuan yang membuat kita ya, begitu takut. Jadi kita tidak boleh ya, mengabaikan ataupun menganggap remeh dan mengatakan, oke, saya hidup sesuka hati saya di dunia ini, ya, dan nanti ya, setelah saya meninggalkan dunia ini, mungkin ada belas kasihan, ada kesempatan bagi saya untuk bisa ya keluar dari penderitaan, dari penghukuman. Tidak ada, saudara-saudara. Kalau kita sudah masuk ke dalam penghukuman yang kekal, tidak ada lagi keselamatan bagi kita. Ya, di sini dikatakan tidak ada yang bisa pergi ke neraka untuk menolong, ya, karena ada suatu pembatas, ya, yaitu jurang. Ya, dikatakan jurang yang tak terseberangi. Ya. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa kesempatan kita supaya kita tidak bisa masuk ke dalam penghukuman yang kekal tersebut, dan tidak ada lagi nanti kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ya, maka di sini di dunia ini, sekarang ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita. Maka kita harus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Maka kita akan beroleh pengampunan dosa, beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes pasal 6 ayat 40, barang siapa yang mengenal Anak dan percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi apakah saudara-saudara mau masuk ke tempat ya surga, ya, ke tempat yang begitu bahagia, ya, supaya tidak ada penyesalan kemudian? Maka sekarang percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan nanti kita seperti orang kaya ini yang baru menyesal dan itu pun tidak ada lagi kesempatan ataupun pertolongan. Sekarang ini kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Berilah dirimu untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa seperti Lazarus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.